生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 376, Tuan Haras. Di dalam ruangan yang dipenuhi aroma harum ekstrak amanta dan obat mata roh, Antek Kapim, yang telah dirasuki oleh Klein, dipaksa untuk meneriakkan nama kehormatan si bodoh. Di tengah gumaman monoton namun berirama dan aroma yang membuatnya sulit berkonsentrasi, tubuh roh pria itu perlahan menghilang. Ia menjadi linglung, tetapi tetap mempertahankan tingkat kejernihan yang tidak biasa, seolah-olah ia sedang menghipnotis dirinya sendiri. Dengan bantuan Klein dalam wujud tubuh rohnya dan umpan balik dari nyanyian nama kehormatan si bodoh, ia perlahan memasuki kondisi berjalan dalam tidur buatan. Proyeksi astralnya mendekati kabut kelabu yang menjulang tinggi dan lokasi misterius di atas kabut kelabu tersebut. Klein memanfaatkan kesempatan itu, mengakhiri pemanggilan, dan kembali ke istana kuno yang menjulang tinggi, tempat dia duduk di kursi milik si bodoh. Ia melihat lingkaran cahaya terang beriak di sekelilingnya, membentuk sketsa sosok ilusi Antek Kapim. Ruang misterius itu terpengaruh oleh ritual tersebut dan bergetar sedikit. Sebagian energinya terkuras dan mengalir perlahan. Klein mengambil kartu Kaisar Kegelapan, dan sebuah patung kertas muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, patung kertas itu terbang keluar dan menyerap energi yang telah diekstraksi dari kabut abu-abu. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pria bertopi hitam dan berjaket katun tebal. Ia tampak persis seperti Antek Kapim, bahkan aura dan perasaannya pun tak jauh berbeda dengan orang aslinya. Patung kertas ini tumpang tindih dengan sosok ilusi target dan membantunya melawan batasan misterius dan tidak diketahui yang ditempatkan dalam tubuh rohnya. Pada saat yang sama, Klein memegang kartu Kaisar Kegelapan dan menyebarkan spiritualitasnya, menyentuh proyeksi Antek Kapim yang dibentuk oleh cahaya murni. Ini adalah salah satu penerapan tindakan rahasia, di mana manusia yang lemah dan makhluk agung dapat sedikit selaras satu sama lain, merasakan pengetahuan yang sesuai, dan memperoleh pengalaman spiritual yang luar biasa. Berbeda dengan keadaan normal, Klein berperan sebagai makhluk agung dalam hal ini. Dalam keadaan interaktif dekat semacam ini yang merupakan hasil dari perbuatan rahasia, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari makhluk-makhluk agung. Dan makhluk-makhluk agung juga dapat secara alami menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. Kalau saja Klein tidak mampu menguasai bidang pikiran, dia pasti bisa menanamkan sugesti yang menggugah. Orang-orang kuat macam apa yang ada di Villa Kapim? Tanya Klein melalui kondisi spiritualitas interaktif. Tanpa perlawanan apapun, proyeksi itu mentransmisikan ingatan tersebut kepada Klein, membuatnya merasa seperti sedang menonton film holografik. Pria bertopi itu berdiri dengan hormat sekaligus takut di dalam ruangan. Di depannya berdiri seorang pria parubaya berjas hitam dan wig putih. Pria ini memiliki wajah yang panjang, kurus, dan tegas, dan mulutnya mengerucut secara alami, sehingga memberikan perasaan yang sangat dingin. Dia mengikuti rantai emas di arlojinya, mengeluarkan arloji saku dengan warna yang sama, menekannya untuk melihatnya, lalu berkata dengan suara berat, "Lihat aku." Pria bertopi itu tidak berani menentang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. "Ya, Tuan Haras." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dan dia mendengar perintah, "Jaga kerahasiaan."
Anda tidak boleh membocorkan apapun yang Anda lihat atau dengar di villa ini kepada siapapun. Pria bertopi itu gemetar tak dapat dijelaskan, merasa bahwa ia harus melakukan apa yang diperintahkan pihak lain. Dia menundukkan kepalanya lagi dan berkata, "Ya, Tuan Haras." Pria bertopi menggendong seorang gadis yang tak sadarkan diri menuruni tangga menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Ada sebuah ruangan kecil yang terpisah dari ruangan lainnya, dan seorang pria berjanggut yang usianya tidak diketahui sedang duduk di dalamnya. Pria berjanggut ini memiliki sepasang mata biru yang sangat dingin. Ia memegang selembar kain flanel tipis di tangannya dan dengan hati-hati membersihkan senapan putih keabu-abuan di atas meja. Senapan itu tebal dan panjang, dihubungkan melalui pipa ke kotak mekanis besar dengan warna yang sama. Itu adalah senapan uap bertekanan tinggi. Itu adalah barang yang dikontrol militer. Tuan Belize. Pria bertopi itu menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Pria bertopi itu memasuki sebuah struktur bawah tanah yang tertata rapi, menyerupai penjara. Ia kemudian mengunci gadis yang tak sadarkan diri itu di salah satu ruangan kecil. Dia mengunci pintu, kembali ke koridor, dan mengambil lentera yang telah ditugaskan kepadanya. Pada saat itu, dia melihat sesosok tubuh perlahan mendekat dari ujung lain koridor. Sosok itu tampaknya mampu melihat menembus kegelapan tanpa penerangan apapun. Dengan bantuan lentera, pria bertopi itu menyadari bahwa dia adalah seorang wanita berusia 30-an. Wanita itu mengenakan topi coklat, blus putih tipis, dan suspender, serta sepatu bot kulit yang panjangnya mencapai lutut. Ada bekas luka lama di wajahnya dan senyum kejam di sudut mulutnya. Pria bertopi itu menundukkan kepalanya karena takut sambil tergagap Nyonya Katie. Perempuan itu mengabaikannya. Selangkah demi selangkah, ia mendekati dan melewatinya, seolah-olah ia hanyalah udara. Ketika wanita bernama Katie itu pergi, pria bertopi itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Jalang, kalau kau sudah di tempat tidur, kau pasti lebih energi daripada pelacur." Dia mengangkat selangkangannya, mengangkat lentera, dan meninggalkan ruang bawah tanah. Pria bertopi bertemu dengan dua pria di aula besar yang berkilauan keemasan. Salah satu dari mereka tingginya sekitar 1,65 meter dan agak gemuk. Ia tidak memiliki ciri-ciri khusus, tetapi matanya selalu tampak menakutkan. Yang satunya sedikit lebih tinggi dari 1,70 meter dan tampak agak tua. Ia memiliki beberapa kerutan dan batang hidung yang tinggi. Mata coklatnya penuh semangat, dan ia tampak tidak memiliki ekspresi gentar. "Tuan Kapim," pria bertopi itu menyapa pria parubaya yang gemuk itu, lalu berkata kepada orang lain, "Tuan Parker." Dalam cahaya fajar, pria bertopi itu bertemu dengan pria parubaya yang dingin bernama Tuan Haras di pintu masuk ruang bawah tanah. Haras, yang mengenakan tudung putih, meliriknya, yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Dengan acuh tak acuh, ia mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah pintu masuk ruang bawah tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kurungan." Tanpa suara, ada perbedaan halus di sekelilingnya. Totalnya ada 4 beyonder. Setidaknya 4. Yang terkuat pasti Tuan Haras, setidaknya seorang sekuens 6, atau mungkin bahkan sekuens 5. Aku penasaran jalur apa itu. Sepertinya mirip dengan jalur Dark Emperor. Mengandalkan perintah dan mengeluarkan perintah. Dilihat dari adegan tadi, batasannya hanya berlaku untuk ruang bawah tanah, bukan seluruh villa. Benar. Dengan begitu banyak orang yang datang dan pergi di siang hari, akan terlalu merepotkan untuk masuk dan keluar setelah batasannya diterapkan. Aku penasaran apakah sama saja di malam hari.
Klein menganalisis informasi yang baru saja diterimanya dan bertanya lagi, bagaimana tata letak villa secara keseluruhan? Dia segera menerima umpan balik dan melihat aula yang megah. Ruang makan yang luas, koridor-koridor yang saling terhubung, kamar mandi, dan pemandangan ruang bawah tanah. Melalui mereka, Klein menyusun dalam pikirannya tata letak kasar villa Kapim. Merasa spiritualitasnya terkuras, ia mengajukan pertanyaan terakhir, siapa saja tokoh penting yang dekat hubungannya dengan Kapim? Pemandangan di depan matanya adalah aula megah yang sebelumnya. Gadis-gadis setengah telanjang bersujud sambil menyajikan minuman kepada para tamu, membiarkan mereka menyiksa atau mempermainkan mereka. Jika tidak, mereka akan diseret langsung ke tempat terpencil untuk dirusak. Mereka masih muda, dan wajah mereka muram dan mati rasa. Keterlambatan sekecil apapun atau kurangnya antusiasme akan mengakibatkan mereka dicambuk oleh para pelayan atau dayang Kapim. Tak satu pun dari para pelayan ini menunjukkan sedikit pun simpati meskipun melihat pemandangan sekeji itu. Mereka berebut untuk menjadi yang pertama menunjukkan diri demi mendapatkan imbalan. Klein melihat Kapim di antara para tamu, Tuan Haras yang dingin, dan seorang anggota parlemen dari House of Commons yang sering muncul di surat kabar, Vardera. Seorang pria gemuk yang dipanggil sebagai wakil kepala. Apakah itu salah satu wakil kepala kepolisian Beklun? Dia salah satu petinggi kepolisian. Membayangkan tidak ada satupun pelayan yang baik. Itu bisa dimengerti. Personel yang dipekerjakan villa itu pasti sudah disaring sebelumnya dan harus cukup dapat dipercaya. Klein menggosok dahinya, menghentikan ritual rahasia itu. Pria bertopi itu hanyalah seorang pemimpin yang tidak penting, dan hanya itu yang bisa ia ketahui atau ikuti. Bahkan pada saat ini, batasan misterius yang dikenakan padanya masih belum tersentuh. Klein mengakhiri ritual itu dan membiarkannya menghilang dari atas kabut kelabu saat ia kembali ke dunia nyata. Ia duduk di samping tempat tidur dan menatap pria bertopi yang tak sadarkan diri. Berdasarkan informasi yang baru saja ia kumpulkan, ia menganalisis kelayakan sebuah pertunjukan dan mempertimbangkan satu demi satu rencana. Akhirnya, Klein menemukan ide yang pasti. Ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku tidak butuh bantuan. Seorang penolong malah akan menyeretku ke bawah, membuat aku kesulitan melarikan diri saat berada dalam bahaya. Memilih waktu yang tepat sangatlah penting. Hampir 50 menit kemudian, pria bertopi abu-abu kehitaman muncul di Isborough saat ia langsung menuju jalan-jalan yang dikuasai geng Zemenger. Begitu melihat beberapa orang berkulit gelap, kurus, dan berwajah garang, ia langsung mendekat. Berpura-pura tidak memperhatikan jalannya, ia menabrak salah satu dari mereka. Sialan, dasar sampah! Pria bertopi itu mengumpat keras dan meninju salah satu dari mereka. Penduduk dataran tinggi yang gemar berkelahi tidak mau mengalah dan terlibat perkelahian dengannya. Dalam prosesnya, pria bertopi itu mencabut belatinya, dan penduduk dataran tinggi lainnya juga menghunus senjata mereka. Memotong. Dalam pertempuran itu, sebuah belati menusuk leher pria bertopi itu karena ia gagal menghindar tepat waktu. Belati itu langsung menembus arterinya. Pria bertopi itu terjatuh ketika darah merah menggenang di sekitar kepalanya. Ia segera kehilangan nyawanya, dan sosok ilusif dan transparan di dalam tubuhnya segera lenyap. Klein kembali di atas kabut kelabu, dan menggunakannya sebagai batu loncatan, ia kembali memasuki tubuhnya. Ia kemudian membuka matanya di sebuah hotel murah di Sherwood Borough. Dia membersihkan sisa bukti dan pergi ke meja depan untuk keluar dari kamar. Dalam perjalanan kembali ke Jalan Mins, Klein sekali lagi melewati kabut kelabu.
Dia ingin menyampaikan informasi yang sederhana namun penting. Dia mengambil pulpen dan menuliskan sebaris teks, waktunya makan malam Kapim hari ini. Lord of the Mysteries bab 377, makan malam Kapim. Sambil meletakkan pulpen merah tua miliknya, Klein mengambil selembar kertas berisi pernyataan ramalan dan bersandar di kursinya. Bibirnya bergerak ketika dia berbisik, waktunya makan malam Kapim hari ini, berulang-ulang. Suara Klein bergema di atas kabut abu-abu yang kosong saat matanya dengan cepat berubah gelap, dan kelopak matanya terkulai. Dalam alam mimpi yang terpecah-pecah, ia melihat ruang makan yang luas dan elegan. Di sana tersedia perkakas makan porselen berlapis emas, kaviar, ayam panggang, semur daging domba, steak iga goreng, ikan tulang naga goreng, sup krim kental, dan seterusnya. Makanan disajikan dalam urutan tertentu sesuai permintaan khusus di hadapan beberapa pengunjung. Di antaranya adalah Kapim yang agak gemuk, pria parubaya berkerudung putih, Haras, Katie yang berdada ramping, dan Parker yang wajahnya agak tidak mengintimidasi karena usianya yang sudah tua. Dari ujung meja makan, ia melihat jendela yang dihiasi dekorasi indah. Di luar jendela, awan tampak tipis, dan bulan merah tua samar-samar terlihat di udara. Klein membuka matanya dan menandai lokasi bulan dalam mimpinya. Dengan pengetahuannya di bidang astronomi, ia dengan cepat menghitung perkiraan waktu yang sesuai. Sepertinya sekarang pukul 19.30 sampai pukul 19.45. Mengingat beberapa adegan itu, Kapim dan yang lainnya sudah menghabiskan lebih dari separuh makanan mereka, jadi aku bisa memundurkan waktu 15 menit lagi. Dengan begitu, pukul 19.30 adalah pilihan terbaik. Klein bergumam dalam hati sambil menafsirkan wahyu dari ramalan mimpinya. Makan pukul 7:30 bukanlah hal yang langka. Kebiasaan ini bahkan dianggap umum di kerajaan Lon dan bahkan benua utara karena banyak orang kelas menengah, entah karena situasi pribadi mereka atau karena biaya sewa yang rendah, tinggal di pinggiran kota dan harus bepergian ke tempat kerja dengan naik lokomotif uap jarak pendek. Sesampainya di rumah, biasanya sudah lewat pukul 7 malam, jadi wajar jika orang-orang makan malam antara pukul 19.30 dan pukul 20. Klein pernah mengalami hal serupa di kota Tingen, tetapi itu karena ia tidak punya pembantu dan ibu rumah tangga. Sekembalinya ketiga saudara kandung itu ke rumah, mereka masih perlu menyibukkan diri cukup lama sebelum bisa menikmati makanan hangat. Bukan karena mereka tinggal jauh dari tempat kerja. Itulah sebabnya warga sipil dan orang miskin sering makan malam antara pukul 7.30 dan pukul 8. Karena makan siang dan makan malam dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh, teh sore yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kelas atas, menjadi populer di kalangan warga kelas menengah dan warga sipil. Setelah menyelesaikan penafsirannya, Klein teringat akan wahyu yang baru saja diterimanya. Klein menyadari sebuah masalah, di mana istri dan anak-anak Kapim, mereka tidak muncul di ruang makan. Apakah Kapim sangat percaya pada Dewa Badai, sehingga istri dan anak-anaknya harus makan di ruang aktivitas? Atau adakah alasan lain? Atau mungkinkah dia belum menikah dan tidak punya anak? Dia sudah paruh baya. Klein mencoba untuk memahami situasinya, tetapi ia gagal memperoleh penjelasan yang efektif, sehingga ia menyerah. Pukul 7.30, dia mengulangi waktu itu sekali lagi sebelum kembali ke dunia nyata. Malam harinya, bahkan di rumah, Kapim, yang mengenakan dasi kupu-kupu formal, menyipitkan mata dan menatap bawahannya di hadapannya. Ia bertanya dengan suara pelan namun dingin, "Fabian sudah mati?" "Baik, bos."
Meskipun sudah bertahun-tahun bekerja dengan Kapim, bawahannya itu masih merasa takut dan ngeri. Odysseus, panggil aku Tuan. Tuan, beberapa tahun lagi, kau harus memanggilku Sir Kapim. Kapim melonggarkan dasi kupu-kupunya dan dengan santai memegang cerutu tebal. Kapan Fabian meninggal? Bagaimana dia meninggal? Sore ini, aku mengirimnya ke Isboro untuk melakukan sesuatu. Dia akhirnya terlibat konflik dengan geng Zmenger dan ditikam di leher. Odysseus menjelaskan dengan suara gemetar. Kapim, yang sedang memanggang cerutu, berkata dengan nada tenang, Fabian benar-benar bodoh. Tapi apakah gerombolan Zmenger bodoh karena tidak tahu bahwa dia bawahanku? Tuan, seperti yang Anda tahu, orang-orang dataran tinggi sering bergabung dengan geng Zmenger ketika mereka tiba di Isboro, dan mereka biadab dan gegabah, dan mereka tidak peduli siapa yang mana. Odysseus menjelaskan dengan cepat. Kapim mendengus. Apakah mereka lupa bahwa ini bukan dataran tinggi? Atau apakah mereka lupa siapa aku? Odysseus, aku ingin mayat pemimpin geng Zmenger dari blok itu. Bisakah kau melakukannya? Kalau tidak, aku akan menenggelamkan istrimu, anakmu, dan juga dirimu ke sungai Tusok. Tuan, tidak masalah. Odysseus segera meninggikan suaranya. Dia segera bertanya dengan suara rendah, siapa yang bisa saya mobilisasi? Kapim hendak menjawab ketika pintu tiba-tiba terbuka dan pria parubaya dengan rambut putih, Haras, masuk. Dia menatap Odysseus dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke Kapim. Kudengar salah satu bawahanmu berkonflik dengan geng di Isboro dan akhirnya meninggal? Ya, Tuan Haras. Kapim berdiri, cerutu di tangan. Haras menatap mata Kapim dan berkata, kau ingin balas dendam pada mereka? Dahi Kapim tiba-tiba meneteskan butiran keringat. Tidak, sama sekali tidak. Tuan Haras, Anda salah paham. Haras mengangguk kecil. Kalian harus ingat bahwa selama masa kritis ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan masalah kecuali diperlukan. Dia berhenti sejenak dan mengamati reaksi Kapim. Kamu bukan satu-satunya pelaku perdagangan manusia di Beklun. Kami bisa mendukungmu, tapi kami juga bisa mendukung orang lain. Kamu harus ingat poin ini. Alasan aku memilihmu adalah karena kau cukup kejam dan tak tahu malu. Namun, kau sangat berhati-hati. Bukan karena kau pedagang manusia terbesar. Dari samping, Odysseus mendengarkan percakapan mereka berdua. Ia berharap dirinya hanyalah gumpalan udara. Dengan begitu, ia tak perlu melihat betapa rendah hatinya bosnya, Kapim. Tanpa sedikit pun amarah di wajahnya, Kapim tersenyum dan berkata, Tuan Haras, kekhawatiran utama saya adalah kematian Fabian tidak sederhana. Itu mungkin akan mengganggu rencana Anda. Tidak ada yang salah dengan kematiannya, kata Haras dengan nada tegas. Saya tidak mendapat tanggapan apapun. Begitukah? Kapim berpura-pura tercerahkan. Kalau begitu aku lega. Ia menatap Odysseus dan memberi isyarat agar ia pergi. Kemudian, ia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Haras, kali ini ada barang-barang yang Anda sukai dari kelompok ini. Melihat ekspresi Haras melunak namun tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, Kapim segera menambahkan, kami sudah selesai mengumpulkan yang akan dikirim. Haras mengangguk perlahan. Kirim dia ke kamarku malam ini. Baik, Tuan Haras, kata Kapim sambil tersenyum lebar. Setelah Haras pergi, wajahnya berubah muram. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, kuharap kau bisa menepati janjimu kali ini. Aku tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu lagi. Dia ingat betul saat festival panen tahun itu, seseorang datang kepadanya, berharap mendapatkan sekumpulan gadis tak berdosa.
Sejak hari itu, lintasan hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Ia telah menguasai 1/5 pangsa pasar perdagangan budak ilegal. Ia dengan cepat menjadi salah satu taipan Baekloon yang cukup terkenal, berkenalan dengan beberapa tokoh penting dan menyeret mereka ke jurang kebejatan. Pada titik ini, ia sangat ingin menutupi dosa-dosa masa lalunya. Ia ingin membiarkan Kapim menjalani katarsis yang memungkinkannya menjadi anggota sejati kelas atas. Namun, untuk saat ini, ia tidak dapat melakukannya. Sambil melirik cerutu di tangannya, ia mengambil foto berbingkai dirinya bersama seorang wanita cantik dan 2 orang anak. Sambil menggosok permukaan bingkai foto dengan ibu jarinya, Kapim menyipitkan matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, setelah kesepakatan ini, kau seharusnya bisa kembali. Saat makan malam, Kapim keluar dari ruang kerjanya, senyum hangat kembali tersungging di wajahnya. Nyonya Katie, ini kaviar kesukaan Anda dan ayam panggang yang disiapkan khusus untuk Anda malam ini, katanya kepada wanita yang mengenakan blus tipis. Katie menyentuh bekas luka lama di wajahnya dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapim tahu bahwa wanita itu diam dan galak, jadi ia tidak melanjutkan. Ia memperhatikannya saat wanita itu duduk, lalu Haras, mengenakan wig putih, memasuki ruang makan sambil mengangguk kecil kepada setiap pengunjung. Parker yang sudah tua menyesap anggur sebelum makan, tersenyum saat dia memberi isyarat agar Kapim duduk. Serbet putih dibentangkan, dan makanan disajikan satu persatu. Kapim mengangkat gelasnya dan terkekeh. Tuan Badai Suci, mari bersulang untuk masa depan yang indah. Menuju masa depan yang indah, jawab Parker. Haras tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memegang gelas anggur di tangannya dan memberi isyarat. Katie sama sekali tidak menghiraukan mereka. Pada saat ini, jam klasik yang tergantung di aula menunjukkan pukul 7.23. Di hotel murah di daerah Baekloon Bridge, Klein yang menyamar mengeluarkan arloji saku emasnya, melihat waktu yang tepat, lalu mengeluarkan bubuk malam suci, dan menyegel ruangan itu dengan dinding spiritualitas. Setelah melakukan itu, ia segera mendirikan altar dan melakukan ritual. Aku memanggil atas namaku, si bodoh yang tak berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Ketika ritual itu selesai, Klein segera mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan pergi di atas kabut kelabu, siap untuk menanggapi dirinya sendiri. Di dalam istana yang menjulang tinggi dan khidmat, ia melihat pintu pemanggilan yang dipadatkan oleh riak cahaya. Itu adalah sepasang pintu ilusi yang terbuka keluar, diselimuti simbol-simbol misterius. Klein tidak terburu-buru untuk dipanggil. Sebaliknya, ia mengeluarkan bros matahari dan benda-benda mistis lainnya, lalu menyerapnya ke dalam tubuh rohnya sesuai rencananya. Akhirnya, dia mengambil kartu Kaisar Kegelapan dan membiarkan tubuh rohnya menyelimuti kartu itu. Tiba-tiba, Klein merasa seolah-olah tubuh rohnya telah berubah menjadi daging dan darah. Seolah-olah ia bisa mengangkat pistol dan memindahkan meja dan kursi. Kabut gelap dan halus mengepul di sekelilingnya, dan saat kabut itu menempel di permukaan tubuhnya, kabut itu membentuk seperangkat baju zirah yang mengesankan. Dia memiliki mahkota hitam di kepalanya dan jubah panjang dengan warna yang sama di punggungnya. Pada saat itu, Klein seperti seorang kaisar yang hendak memulai perjalanan. Kaisar Kegelapan. Dia memeriksa peluru pemurni dan revolver yang tidak dibawanya sebelum melangkah maju dan memasuki celah pintu ilusi. Melompat keluar dari cahaya lilin, ia segera terbang di bawah naungan malam menuju Villa Kapim di Iris Street di Sherwood Borough.
Tak lama kemudian, ia melayang di depan air mancur buatan dan mendekati pintu masuk villa dengan langkah santai. Para penjaga yang berpatroli melewatinya, tetapi mereka tidak bereaksi apapun. Karena hari belum terlalu larut malam, tidak ada Beyonder yang berjaga di luar. Selain itu, Klein tidak takut kalau Beyonder yang kuat di dalam akan menyadarinya dan mendapat firasat. Itu karena kartu Kaisar Kegelapan memiliki karakteristik anti ramalan dan anti nubuat. Lord of the Mysteries bab 378, pertunjukan dimulai. Dengan mahkota hitam dan baju zirah yang kokoh, Klein berdiri di ambang pintu, menenangkan diri selama beberapa detik, lalu melangkah maju. Tubuhnya yang tampak fisik diam-diam melewati pintu dan memasuki villa Kapim. Hal pertama yang ditemuinya adalah aula luas dengan banyak kursi dan rak pakaian, dan di belakangnya ada aula megah dengan tema warna utama emas. Tidak ada langit-langit, hanya kubah setinggi 3 lantai. Sebuah lampu kristal raksasa tergantung, dan di setiap kelopak terdapat lilin putih mutiara. Melalui pintu tebal dan berat di sebelah kiri aula, terbentang ruang makan yang elegan dan mewah. Aroma daging panggang tercium paling kuat di dalamnya, menutupi aroma alkohol dan makanan lainnya. Klein tidak terburu-buru memasuki ruang makan. Ia terlebih dahulu mengitari sebagian-bagian luar, sesekali mengulurkan tangan untuk menarik pipa gas berwarna putih keabu-abuan. Sepertinya ia sedang bereksperimen dengan kekuatan fisiknya, setelah membawa kartu Kaisar Kegelapan, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia nyata. Saat menjadi peramal dan badut, tubuh roh Klein hanya memiliki kemampuan intuisi yang terpisah dari ramalan. Ia hanya memiliki 2 kekuatan seperti mantra, yaitu menyerang jiwa secara langsung dan membekukan target melalui kontak. Setelah ia mencapai urutan penyihir, meskipun Klein tidak bergantung pada kekuatan Beyonder dari tubuh fisiknya, ia masih bisa menggunakan pengganti figur kertas dan peluru udara dalam kondisi tubuh rohnya. Selain itu, ia mulai dapat merasuki orang lain dan memperoleh kendali dasar atas target. Diperkuat oleh kartu Kaisar Kegelapan, kekuatan tubuh rohnya meningkat, dan jumlah benda yang bisa dibawanya pun bertambah. Kekuatannya yang seperti mantra, yang dapat langsung menyerang jiwa, berevolusi menjadi jeritan hantu. Jeritan itu menghasilkan gelombang suara yang tak terdengar oleh manusia, tetapi mampu melukai jiwa semua makhluk hidup di area tersebut. Demikian pula, efek beku yang dihasilkan dari kontak pun semakin kuat. Setelah memastikan segalanya, ia menemukan sudut dinding dan menembusnya untuk memasuki ruang makan. Lalu, sambil menahan segala emosinya, dia menyapukan pandangannya ke seluruh meja panjang itu. Adegan Haras dengan rambut putihnya, Katie dengan blus tipisnya, Parker dengan wajah tuanya sedang minum anggur merah, dan Kapim yang agak gemuk sedang mengiris steak iganya menarik perhatiannya. Klein segera menarik kembali pandangannya, tidak berani melihat terlalu banyak, agar para Beyonder tidak menemukannya lewat persepsi spiritual mereka. Dengan bantuan pancaran spiritual dari para pelayan pria dan wanita yang berdiri di sekitarnya, yaitu warna aura mereka, ia dengan cermat mengelilingi ruang makan dan menentukan tata letaknya. Misalnya, luas ruang makan setara dengan luas total ruang tamu, ruang makan, dan ruang kegiatannya. Contoh lain adalah adanya perapian yang menyala dengan arang. Perapian tersebut menghangatkan seluruh ruangan melalui pipa. Terdapat 16 lampu gas yang elegan, dan cahayanya bercampur, membuat ruangan tampak seperti siang hari. Di seberang perapian terdapat dinding yang dihias bingkai-bingkai foto. Terdapat sketsa dan lukisan cat minyak, semuanya karya seniman terkenal. Belize berjanggut itu tidak ada di sini.
Seharusnya dia sedang berganti shift di ruang bawah tanah. Untuk seorang Beyonder yang mau melakukan pekerjaan kasar seperti itu, Kapim jelas tidak terlibat dalam masalah perdagangan manusia biasa. Klein berpikir sejenak, lalu bersandar pada lukisan cat minyak bergambar matahari terbenam. Ia memasukkan tangannya ke dalam tubuh dan membuka tutup botol coklat transparan. Itu adalah botol racun biologis. Alasan mengapa dia begitu memperhatikan waktu dan memilih untuk tiba saat makan malam adalah karena pada saat itu para tokoh utama sedang berkumpul di sini dengan sangat tertib. Menggunakan botol racun biologis adalah cara yang paling menguntungkan baginya, dan dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat selama awal musim dingin, efek botol racun biologis menjadi lebih efektif dan lebih cepat memberikan efek. Selain itu, Klein tidak merendam botol racun biologis untuk meramu obat profilaksis sebelum ia datang. Ia saat ini berada dalam kondisi tubuh rohnya, jadi ia tidak takut dengan racun biologis. Dengan penyembunyian dan penahanan tubuh rohnya, ia berdiri di sana dengan tenang dan sabar, mengagumi setiap lampu dinding elegan yang terhubung ke pipa gas putih keabu-abuan. Dengan cepat, racun tak berbau itu memancar keluar. Haras, dengan rambut putihnya, mengiris ikan tulang naga yang digoreng, mencelupkannya ke dalam saus lada hitam, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah dan menelan, dia mengambil sampahnya berwarna keemasan yang bergelembung seperti untaian manik-manik dan menyesapnya dengan suasana hati yang baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hiburan yang akan dialaminya malam itu, kegembiraan seorang gadis keras kepala yang ditaklukkan olehnya. Hal ini memengaruhi nafsu makannya dan membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Katie tidak meminta bantuan pelayan untuk mengiris ayam panggangnya. Ia menundukkan kepala, memegang pisau dan garpu, dan seperti sedang membedah dengan teliti, ia dengan cepat membagi ayam menjadi beberapa bagian. Semuanya berukuran hampir sama. Saat Parker mencicipi anggur merah dan menyantap daging domba rebus, ia sesekali mengobrol dengan Kapim yang duduk di ujung meja dan dianggap sebagai tamu yang tidak menodai gelarnya. Makan malam berlangsung dengan tertib, dan akhirnya Kapim memasukkan potongan daging sapi terakhir ke mulutnya. Dia tersenyum kepada ketiga Beyonder dan berkata, "Tuan Haras, Nyonya Katie, dan Tuan Parker, hidangan penutup malam ini dari kepala koki Laborega. Ada 3 jenis puding karamel buah, kue krim, dan kue wortel." Haras, yang selalu bersikap dingin, mengangguk sedikit. "Kami sangat menyukai hidangan penutup di negara ini." Begitu dia menyelesaikan refleksinya, dia melihat Kapim mengangkat tangannya dan menggaruk pipinya sebelum menggaruk lagi. "Agak gatal." Kapim tersenyum meminta maaf. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk sekali lagi, meninggalkan bekas darah yang jelas di wajahnya. Bekas luka berdarah itu segera membengkak, dan kulitnya menjadi bening. Bahkan, terlihat nanah kekuningan di dalamnya. "Ini benar-benar sedikit gatal." Kapim tersenyum lagi. Ia menggaruk lagi bagian yang luka itu. Namun karena terlalu kuat menggaruknya, bengkak itu malah menyebabkan kulit yang bening itu pecah dan mengeluarkan nanah yang berbau tak sedap. Haras menyipitkan matanya dan langsung berdiri, sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. "Hahaha, haha, hahaha." Pada saat itu, ia mendengar suara tawa yang berlebihan, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia melihat seorang pelayan pria dan wanita memegangi perut mereka, tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa terbahak-bahak sampai-sampai tak bisa meluruskan punggung. Air mata mengalir deras dari tawa mereka, membuat ruangan menjadi sunyi senyap. Bagaikan reaksi berantai,
pembantu-pembantu yang lain pingsan atau muntah-muntah cairan kuning kehijauan terus-menerus tanpa henti. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Bam! Katie membalik meja makan, membiarkan peralatan makan berlapis emas dan sisa makanan serta anggur berhamburan ke lantai. Dia memegang pistol dan cambuk hitam lembut di tangannya. Parker pun berdiri, tetapi pikirannya melayang. Ia menatap Kapim yang merintih minta tolong sambil terus menggaruk dan merobek beberapa bagian dagingnya dengan paksa. Entah kenapa, ia merasa penampilan Kapim yang buruk rupa dan menjijikkan itu justru menyenangkan. Pada saat itu, Haras menyadari bahwa dia sedikit kehabisan napas dan menyadari bahwa ruangan itu mungkin dipenuhi racun. Dia menggeram, "Tahan napasmu. Parker, buka pintunya. Katie, ikuti aku untuk menemukan penyusup itu." Saat ini, Haras bersyukur bahwa makan malam telah dinikmati bersama Kapim, dan ada beberapa pelayan di sekitar. Kemampuan orang-orang biasa ini untuk melawan racun jauh lebih rendah daripada Beyonder. Fakta bahwa mereka menunjukkan tanda-tanda sebelumnya memungkinkan mereka mendeteksi ada sesuatu yang salah bahkan sebelum racun mencapai bagian terdalam tubuh mereka. Parker, yang memiliki urutan terendah, seharusnya menjadi orang yang memiliki gejala paling parah di antara kita. Haras tiba-tiba terlintas dalam pikiran ini. Berderak, saat Parker membuka pintu untuk memastikan ruang makan tidak lagi tertutup rapat, Haras, yang mengandalkan penglihatan rohnya, menemukan sesosok ilusi yang diam-diam berlalu lalang. Sosok itu mengenakan baju zirah hitam tebal dan megah, serta mahkota hitam pekat di kepalanya. Topeng berwarna sama menutupi wajahnya, membuatnya tampak seperti raja dari dunia roh. Tak lain dan tak bukan adalah Klein. Haras mengangkat tangan kanannya dan menunjuk sosok hitam yang tak terlihat oleh orang biasa. Ia melantunkan mantra Hermes kuno, penjara. Tiba-tiba, lingkungan di sekitar sosok hitam itu berubah menjadi kental, seolah-olah telah berubah menjadi ambar raksasa atau menghasilkan dinding transparan yang tersegel. Sosok itu terpaku di tempatnya, nyaris tak bisa bergerak. Katie sudah membidik sejak lama, dan ia menarik pelatuknya. Mereka bekerja sama dengan baik. Dengan dua ledakan, peluru emas muda yang dipenuhi pola-pola aneh itu menembus udara kental dan mengenai sosok hitam itu. Peluru itu menembus dan menghantam dinding di seberangnya. Bayangan hitam itu terbakar sendiri, berubah menjadi patung kertas yang dipotong kasar. Di dalam api emas pucat, patung kertas itu dengan cepat berubah menjadi abu. Ayah! Dengan bunyi yang aneh dan tajam, cahaya dari 16 lampu gas yang elegan dan api yang menyala pelan di perapian tiba-tiba menyala, meninggalkan Haras, Katie, dan Parker hanya dengan kilatan merah singkat di depan mata mereka. Tak lama kemudian, semua api padam, menyisakan ruang makan yang diterangi lampu jalan setinggi manusia di luar jendela dan cahaya bulan merah tua yang menembus lapisan awan. Suasana menjadi gelap dan sunyi tak seperti biasanya. Haras dan yang lainnya sekali lagi mengandalkan penglihatan roh dan persepsi spiritual mereka untuk mencari penyusup hantu. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa racun itu tidak menunjukkan efeknya dengan cukup cepat. Racun itu tidak akan benar-benar menyala sampai ia menghabisi musuhnya. Karena itu, ia memperhatikan pergerakan di pintu masuk ruang bawah tanah. Ia menunjuk ke pintu lagi dan berkata dalam bahasa Hermes kuno, kurungan. Seluruh ruang makan tiba-tiba membeku. Seolah-olah ada lapisan tambahan dinding tak kasat mata yang bahkan tubuh roh pun tidak dapat menembusnya. Haras ingin membuat penyusup itu tidak mungkin melarikan diri. Aku menemukanmu. Sambil memegang revolver di satu tangan dan cambuk di tangan lainnya, Katie melihat sosok hitam melayang di udara.
Cahaya aneh berkelebat di matanya, dan sebelum dia bisa menyerang, pikirannya berdengung seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan tongkat kayu. Ia merasa seperti mendengar jeritan yang tak terlukiskan. Beberapa tetes darah kental perlahan menetes dari ujung hidungnya. Haras hanya merasakan sedikit pusing sementara gejala sesak napasnya tampak semakin parah. Parker, yang paling lemah di antara mereka, melihat bintang-bintang dan langkahnya menjadi tidak stabil. Tiba-tiba seseorang menepuk bahu Parker. Rasa dingin dan muram menyerbu, membuatnya membeku di tempat. Seolah-olah seluruh tubuhnya tertutup es, dan kelembapan dingin meresap ke tulang-tulangnya. Sebuah suara berat yang familiar terdengar di telinganya. Memenjarakan. Parker langsung terperangkap oleh dinding transparan yang memenjarakan pintu tersebut. Namun, Klein tidak merasukinya dan langsung menerobos, menghindari efek mantra Haras tepat waktu. Haras menyipitkan matanya dan melambaikan tangan kanannya. Melepaskan. Lord of the Mysteries bab 379, segmen kunci sihir. Penjara tak kasat mata di sekitar tubuh Parker langsung runtuh, tidak meninggalkan sedikit pun jejaknya. Namun, ia tidak mendapatkan kembali mobilitasnya. Ia malah terkulai ke tanah, menggigil terus-menerus, seolah-olah masih membeku. Ini bukan hanya efek samping dari Soul Touch, tetapi juga efek serangan langsung Klein pada jiwanya. Parker, yang hanya seorang sekuens 8, tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan napasnya dan, akibatnya, ia kembali menghirup racun biologis dalam jumlah besar, yang identik dengan yang ada di tubuhnya. Kondisinya yang lemah membuat racun di tubuhnya bereaksi lebih cepat. Matanya menatap kosong saat ia secara naluriah mengubah arah. Ia melihat Kapim berguling-guling di tanah sambil terus-menerus menggaruk wajah dan tubuhnya. Ia melihat potongan-potongan daging tipis menggantung di sisi lukanya dan warna putih tulangnya yang pucat pasi. Parker tersentak dan berusaha keras untuk memanjat. Kapim, yang gatalnya sampai merobek lapisan luar kulitnya, tiba-tiba menyadari Parker merangkak ke arahnya dengan mata merah. Ia mendapat firasat buruk, tetapi ia tak berdaya menghindar karena tak henti-hentinya menggaruk. Ia bahkan tak mampu berteriak tidak, kecuali dengan teriakan yang mengerikan sebagai gantinya. Pada saat ini, Klein, yang telah menghindari mantra penjara, meneriakkan suci dalam bahasa Hermes kuno. Kemudian, ia menggosokkan jari-jarinya dan menembakkan peluru udara menembus cahaya keemasan gelap dari Bros Sunber. Begitu peluru udara terbentuk, ia tampak berkilau suci dan melesat langsung ke arah wajah Haras. Ini adalah sumpah suci yang diberikan oleh Bros Matahari, dan Klein telah menambah peluru udara dengan kerusakan suci. Haras sudah lama mengubah posisinya. Ia luar biasa lincah, dan tidak seperti seorang penyihir, ia lebih seperti seorang ahli tinju. Saat dia menghindari peluru udara Klein, dia memberi isyarat kepada Katie untuk mencambuk-cambuknya guna menahan Klein. Ketika serangan Klein terhenti, Haras mengambil sarung tangan logam hitam legam dari saku tersembunyi miliknya dan mencoba mengenakannya di tangan kirinya. Dalam wujud tubuh rohnya, Klein tak perlu melirik sedikit pun untuk melihat apa yang baru saja terjadi meskipun tidak berhadapan dengan Haras. Ia langsung terbang, menghindari cambukan Katie. Ia terbang melewati lampu gantung dan menerkam Haras. Ketika Haras melihat pemandangan ini, ia memegang sarung tangan logam hitam dan menunjuk secara diagonal ke atas. Mengasingkan, Klein tiba-tiba dihantam oleh kekuatan yang luar biasa dan tak terlihat. Seluruh tubuh rohnya tertiup angin dan menghantam dinding yang diciptakan oleh kurungan, tetapi tidak berhasil menembusnya dan melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini,
Haras mengenakan sarung tangan logam hitam pekat. Dalam sekejap mata, ia tampak tumbuh lebih tinggi. Kewibawaannya terangkat, seolah-olah ia adalah sosok yang dapat menentukan hidup dan mati orang lain. Saat Klein dibebaskan dari status pengasingan, ia merasakan kengerian yang tak terjelaskan. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk menundukkan kepala, bersujud, mendengarkan setiap kata Haras dan menaati setiap perintah yang diberikannya. Pergerakannya menjadi lambat, dan pupil matanya memantulkan sosok Katie yang mendekat dengan cepat. Ayah, Katie menyerang dengan cambuk hitamnya yang panjang dan memukul Klein dengan tepat. Cambuk panjang itu menembus tubuh rohnya, tetapi mendatangkan rasa sakit yang luar biasa pada jiwa Klein, seakan-akan seseorang telah menekan besi panas membara ke bagian terlemah tubuhnya. Dia mendongakkan kepalanya dan menjerit. Adapun Katie, dia menarik pelatuk revolver dengan tangannya yang lain. Dua peluru dengan cahaya keemasan terang ditembakkan satu demi satu mengenai tubuh Klein. Sinar cahaya terang bermekaran, dan sosok yang mengenakan baju besi hitam dengan cepat menipis, berubah menjadi patung kertas dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Klein muncul di sudut gelap, bros matahari di dalam tubuh rohnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Kekuatan hangat langsung memenuhi tubuhnya, dan kengerian ekstrim yang Haras berikan padanya segera lenyap. Salah satu efek mantra dari bros matahari adalah kekebalan terhadap horor. Dalam rentang waktu kurang dari 1 menit, Klein telah dipaksa menggunakan pengganti patung kertas 2 kali. Meskipun sebagian karena ia sengaja melakukannya, hal itu tetap cukup untuk membuktikan kekuatan serangan gabungan Haras dan Katie. Hal itu juga cukup untuk mengonfirmasi hasil ramalan yang diterima Klein. Operasi ini pasti sangat berbahaya. Jika Parker tidak lumpuh sementara akibat efek botol racun biologis dan serangan kejutan awalnya, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Rencananya adalah menyerah secara rasional jika keempat patung kertasnya habis dan kesempatannya belum muncul. Bukan karena Klein tidak ingin menyiapkan lebih banyak pengganti, tetapi karena spiritualitasnya hanya mampu bertahan 4 kali saat bertempur. Mengenai efek penahanan yang diciptakan Haras, Klein sama sekali tidak khawatir. Ia kini menjadi tubuh roh yang telah dipanggil. Selama ia mengakhiri pemanggilan, ia akan segera kembali ke balik kabut abu-abu. Kecuali jika dicegat oleh kekuatan setingkat dewa atau efek khusus artefak tertutup tingkat 0 atau tingkat 1, tidak ada yang dapat menghentikan proses ini. Sebelumnya, ketika Klein pergi ke museum kerajaan untuk mencuri kartu Kaisar Kegelapan, wanita yang dicurigai sebagai pelampau urutan tinggi tidak dapat menghentikannya pergi. Inilah alasan utama mengapa Klein berani menantang hal yang mustahil meskipun ia tahu bahayanya besar. Melihat musuh tak lagi gentar, Haras mengenakan sarung tangan logam hitamnya dan memberi isyarat kepada Katie untuk menahan Klein. Ia lalu menunjuk ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hantu dan arwah dilarang di sini." Tubuh Klein yang diselimuti baju besi hitam langsung bergetar hebat karena ia ditangkis dengan kuat oleh kekuatan dahsyat yang tak terlihat. Namun, level kartu Kaisar Kegelapan sangat tinggi, menyebabkan level tubuh roh juga relatif tinggi. Pengaruh semacam ini, yang secara langsung ditujukan pada keberadaan tertentu, dengan cepat ditekan. Haras menyipitkan matanya, merasa bahwa hantu yang mengganggu itu sangat aneh. Dia melihat Klein dengan mudah lolos dari intervensi Katie melalui penerbangan, jadi dia mendorong telapak tangannya ke depan lagi dan mengumumkan dalam bahasa Hermes kuno, "Terbang dan mengambang dilarang di sini." Tiba-tiba, Klein merasa tubuhnya menjadi berat, dan ia jatuh dari udara ke tanah.
Katie segera bergegas, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mencambuk dengan cambuk yang menyiksa pikiran dan jiwa. Ia masih memiliki banyak peluru Beyonder, tetapi kurang dari 3 yang ditujukan untuk para Spectre dan Wraith. Karena itu, ia untuk sementara berhenti menggunakan revolver dan hanya mengandalkan senjata tambahannya. Klein berguling-guling di tanah, dengan lihai menghindari cambuk Katie. Ia mendengar bunyi cambuk yang menghantam tanah. Katie hendak mengayunkan cambuk itu ketika ia merasakan tenggorokannya gatal. Ia terbatuk 2 kali dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya. Ini adalah tanda racunnya bereaksi. Haras menarik napas dalam-dalam, lalu menahannya sekali lagi. Ia melipat tangannya, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, target disiplin, hantu dan makhluk halus. Permukaan tubuhnya langsung memancarkan cahaya seterang matahari pagi. Bahkan tinjunya pun mulai bersinar dengan kecemerlangan yang berkilauan. Bam! Marmer di bawah kaki Haras retak tanpa suara, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus menerkam dengan cepat dan ganas, memungkinkan dia untuk segera mendekati Klein. Pada saat ini, dia tampak lebih seperti seorang ksatria daripada Katie. Bam! Ia melayangkan pukulan ke depan, dan udara seakan meledak. Namun, Klein telah mundur lebih dulu, menghindari pukulan itu dengan angin. Paul, Katie membantu dari samping dan menyambar cambuknya ke arah yang dihindari musuhnya. Hal ini memaksa Klein tak punya pilihan selain berguling berulang kali. Ia mengambil posisi bertarung sambil mengawasi mantra penjara milik Haras yang bagaikan mantra. Seraya suara cambukan bergema, Haras terus menyerang sementara Katie membantunya dari samping. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Klein terpaksa berada dalam situasi yang tak terhindarkan. Berguling pun tak berguna. Ayah, cambuk hitam Katie menyambar wajah Klein, dan dia hanya mampu melangkah ke samping 1 kali sebelum terkena di lengan. Rasa sakit yang menusuk itu kembali menyerang jiwanya, membuatnya membeku di tempat. Bahkan tubuh rohnya pun menjadi agak lebih tipis. Memanfaatkan kesempatan ini, Haras mengepalkan tangan kirinya dan dengan hikmat menyatakan, mati. Tubuhnya kemudian menyatu dengan semacam kekuatan aneh, menciptakan bayangan yang jelas saat ia menghantam Klein. Bergoyang, sosok yang diselimuti baju besi hitam itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan kertas yang berkibar di udara seperti kupu-kupu. Klein telah menghabiskan patung kertasnya yang ketiga. Tatapan Haras menyapu seluruh ruangan dan dengan cepat tertuju pada musuh yang muncul di sudut. Ia mencibir dan berkata, coba kulihat berapa banyak pemain pengganti yang tersisa. Dalam proses pencarian musuh, ia mendapati Parker menggeliat di atas kapim. Pemandangan itu berdarah dan menjijikkan. Sungguh pemandangan yang menjijikkan, mengerikan sekaligus mengerikan. Namun, Haras tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan bawahannya. Ia sadar betul bahwa efek racunnya akan semakin parah seiring waktu, jadi ia harus menyingkirkan musuh secepat mungkin agar tidak teralihkan. Jika tidak, ia harus meninggalkan ruang makan terlebih dahulu untuk memulihkan diri dari racun. Dengan demikian, memungkinkan musuh melarikan diri tanpa memperoleh informasi berguna apapun. Ia memberi isyarat kepada Katie untuk maju lagi, untuk menahan Klein, yang tidak bisa terbang atau melayang. Ia menarik napas dan mencoba mengatur napas. Ada bau aneh di udara. Ini mungkin akibat meningkatnya toksisitas racun. Pikiran ini terlintas di benak Haras, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan hikmat menyatakan, menyerobot masuk ke rumah orang lain secara ilegal adalah kejahatan. Penyerobotan ilegal. Saat mengulangi pernyataan itu untuk kedua kalinya,
Haras kembali merasa sulit bernapas. Untuk sesaat, ia tak bisa bernapas, sehingga ia hanya bisa berhenti di tengah jalan. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, menenangkan diri, lalu berbicara lagi. Menyerobot masuk ke rumah orang lain secara ilegal adalah kejahatan. Dia mengulanginya 3 kali, dan Klein, yang masih belum mampu melepaskan diri dari jeratan Katie, merasakan hawa dingin yang membingungkan. Batuk, batuk, batuk. Katie kembali menunjukkan gejala batuk, dan kibasan cambuknya menjadi lambat. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk menghentikan pertengkarannya, tetapi ia tidak menyerangnya. Malah, ia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menjerit nyaring yang tak terdengar oleh manusia manapun. Kepala Katie tersentak, dan tubuhnya bergoyang. Ia merasa tanah bergoyang-goyang. Haras hanya merasa sedikit pusing sebelum kembali normal. Ia menatap Klein dengan dingin dan berkata dengan suara agung, yang bersalah harus dibatasi. Klein, yang sedang menerjangnya, terkejut mendapati kakinya seolah dikekang oleh belenggu tak kasat mata. Hal itu membuat gerakannya tiba-tiba menjadi kaku. Katie, yang sudah sedikit pulih, membuka silinder revolver itu dan segera mengeluarkan peluru yang sudah habis dan tidak terpakai. Kemudian, dia mengeluarkan alat pengisi ulang cepat dan memasukkan 6 butir amunisi, termasuk peluru pemurni yang tersisa, ke dalam tabung. Haras mengepalkan tangan kirinya dan bersiap untuk menyerang. Ia ingin menggabungkan serangannya dengan tembakan Katie, dalam usaha untuk menghabisi musuh sepenuhnya atau menghabiskan penggantinya. Pada saat ini, Klein yang berbaju besi hitam tersenyum. Itu karena kesempatan yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Dia tahu botol racun biologis membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek yang signifikan. Dan begitu Beyonders merasakan ada yang tidak beres, mereka akan bertindak sesuai rencana, entah untuk menemukan musuh tersembunyi atau melarikan diri dari lingkungan beracun. Akan sulit untuk melukai mereka secara serius atau bahkan menghabisi mereka. Karena itu, dia punya 2 alasan lain untuk menggunakan botol racun biologis. Alasan pertama adalah untuk melemahkan musuh. Alasan kedua adalah untuk menutupi beberapa bau agar Haras dan yang lainnya dapat mengaitkan semua bau abnormal yang mereka deteksi dengan racun di udara. Hal ini membuat mereka memusatkan seluruh perhatian pada aspek ini. Ini adalah segmen paling penting dari sebuah pertunjukan sulap dan juga kunci keberhasilan atau kegagalan. Bau yang tidak biasa itu adalah bau gas. Alasan Klein membiarkan lampu gas dan api di perapian tiba-tiba menyala dan padam bukan semata-mata untuk memengaruhi penglihatan Haras dan rekan-rekannya. Alasan utamanya adalah untuk menarik perhatian mereka, sehingga ia bisa menghancurkan beberapa pipa gas tersembunyi. Pada awalnya, dia sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menipu Katie agar menembakkan peluru yang ditujukan kepada para hantu dan arwah. Sehingga dia tidak lagi menembaknya secara membabi buta dan tidak memicu ledakan yang sesuai. Dia terus-menerus melibatkan dirinya dengan dia dan tidak melakukan usaha lain hanya karena dia menunggu udara terisi gas. Oleh karena itu, dia terus menahan diri untuk tidak menggunakan flaming jam atau flame controlling. Mengenai tindakan Haras menggunakan confinement di ruangan itu, ia sudah menduganya. Tetapi ia tidak menyangka akan sesukses ini. Oleh karena itu, sebelum memasuki ruang makan, ia dengan baik hati memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan kedap udara. Ia telah menghancurkan pipa gas tersembunyi di aula, menyebabkan area tersebut, baik di dalam maupun di luar, menjadi bom raksasa. Bahkan tanpa confinement, pada akhirnya hal itu tidak akan memengaruhi apapun. Sebagai seorang hantu, Klein jelas tidak takut dengan ledakan.
Hantu tingkat rendah mungkin bisa dimusnahkan oleh api. Tetapi spekter paling-paling hanya akan mengalami kerusakan ringan. Inilah mengapa Klein harus membeli peluru pemurnian tambahan dan bros matahari meskipun ia memiliki pengendali api. Ketika dia melihat Katie mengangkat revolvernya dan hendak menembak, dan Haras hendak mengucapkan mati padanya, Klein tersenyum dan menjentikkan jarinya. Haras tiba-tiba merasakan firasat berbahaya. Namun, pada saat ini, ia melihat api telah menyala di perapian di sampingnya, yang langsung membakar udara di sekitarnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, pandangan Haras langsung dipenuhi kobaran api yang memenuhi ruangan. Seolah-olah ia sedang menyaksikan pertunjukan kembang api yang megah. Lord of the Mysteries bab 380, Panggilan Tirai. Kapim tergeletak di tanah, gatal dan sakit, berharap ia dapat mencabik-cabik dirinya sendiri saat itu juga untuk terbebas dari rasa sakit yang teramat sangat ini. Lalu, dia melihat gelombang api merah menyala yang menyebar dalam sekejap, dan dia mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ia membayangkan momen terakhir ini akan terasa sangat panjang dan akan memungkinkannya mengenang semua kenangan indah saat istri dan anak-anaknya masih di sisinya. Ia pikir ia akan merasa lega karena tak lagi harus menanggung siksaan tak manusiawi ini. Tetapi saat itu, rasa takut yang luar biasa dan hasrat yang kuat untuk hidup menggelora dari lubuk hatinya. Kenangan itu bahkan belum sempat terlintas di benaknya, ia diliputi rasa sakit yang luar biasa dan jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Ledakan, jendela ruang makan hancur berkeping-keping, disertai pecahan batu bata dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, serta lidah api yang menyala-nyala terus menjalar keluar. Para penjaga yang berpatroli di area ini langsung tersungkur. Mereka yang beruntung tidak tertabrak pun telinganya berdenging. Tubuh mereka bergoyang, terhuyung, atau jatuh. Mereka melihat lebih dari separuh dinding luar ruang makan telah runtuh dan api tampak melayang di udara. Warga sekitar jalan dan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi kejadian mendengar suara ledakan keras secara bersamaan, membuat mereka kebingungan dan ketakutan. Di ruang makan, mengenakan baju zirah hitam dan mahkota hitam, Klein berdiri di sana, bermandikan api merah dan menikmati hembusan ombak yang kuat tanpa gentar. Banyak gas hitam di sekelilingnya telah tersebar, dan bahkan tubuh rohnya telah mengalami beberapa kerusakan, tetapi itu tidak serius sama sekali. Di samping meja yang roboh, Parker dan Kapim terlempar ke sudut, kepala mereka pecah dan tubuh mereka hangus. Permukaan tubuh mereka masih terbakar dengan tenang oleh api, dan para pelayan lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Di area seberang perapian, Katie, yang tak sempat menghindar, terbanting ke dinding lalu jatuh ke tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan berlumuran darah, serta banyak bekas luka bakar di kulitnya. Tak sehelai pun kulitnya yang tersisa. Ia belum mati, tetapi ia pingsan karena luka parahnya. Meski begitu, ia masih batuk-batuk sambil kejang-kejang, menghirup api yang masih tersisa dalam jumlah besar. Cambuk hitam itu juga mengalami kerusakan serupa. Banyak retakan muncul di permukaannya, dan sebagian kecil cambuk itu terbakar. Tak satu pun peluru Beyonder miliknya yang luput dari ledakan. Katie tidak mampu lagi bertarung. Haras telah berguling tepat waktu untuk melindungi bagian vitalnya, tetapi masih banyak darah dan daging hangus di tubuhnya. Dia terhuyung berdiri, memperlihatkan punggungnya, ikat rambutnya, dan kakinya terbakar oleh api merah. Napasnya menjadi lebih sulit, dan tubuhnya menderita cedera yang relatif parah. Namun, ini sudah cukup untuk membuktikan ketangguhan dan kekuatan tubuhnya. Atau lebih tepatnya, setelah mengenakan sarung tangan besi hitam, tubuhnya menjadi cukup kuat,
dan fisiknya pun cukup tangguh. Namun, hal ini sesuai dengan harapan Klein. Karena dia tidak dapat memperkirakan seberapa besar kerusakan yang dapat diterima lawannya, dia telah melebih-lebihkan kondisi fisik musuhnya saat menyusun rencana. Dari sudut matanya, Haras melihat Klein hampir baik-baik saja. Pupil matanya mengecil saat ia buru-buru mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke arah itu. Ia berkata dengan suara rendah, "Pengasingan." Sekali lagi, Klein gagal melawan dan terdorong seperti kertas bekas diterjang badai. Ia terlempar keluar dari ruang makan. Di aula luar, setelah percikan api sesaat, api sudah melemah. Gelombang bencana lain muncul akibat tangga kayu, tetapi kerusakan di sini tidak terlalu parah karena sumber ledakan utama telah terbatas di ruang makan. Memanfaatkan kesempatan ini, Haras tiba-tiba berbalik dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Meskipun api yang menyelimuti tubuhnya masih menyala, dia tidak membuang waktu untuk mengatasinya. Ia tahu kondisinya sangat buruk dan hampir kehilangan kendali. Terlebih lagi, efek racunnya akan segera mencapai puncaknya. Diperparah oleh kedua faktor ini, ia merasa mustahil mengalahkan si penyusup. Situasinya akan sama saja bahkan jika ia dibantu oleh Sekuens 7, Belize. Di pintu masuk ruang bawah tanah, Haras yakin jika pertempuran ini terus berlanjut, satu-satunya hal yang menantinya adalah racunnya bereaksi atau dia kehilangan kendali karena luka-lukanya. Begitu dia memutuskan untuk lari, dia tidak peduli lagi pada Katie yang masih hidup. Ketika Klein, yang baru saja menstabilkan tubuhnya di bawah eksil, melihat adegan ini, ia langsung mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menjerit sekeras-kerasnya, bersenandung. Haras merasakan gelombang pusing, dan kakinya terhenti sejenak. Kulitnya, yang masih dalam kondisi relatif baik, kini dipenuhi lepuh padat dan transparan. Ini adalah tanda awal ia kehilangan kendali. Akan tetapi, ia cepat pulih dan meneruskan aksinya yang gila-gilaan, melarikan diri dari halaman villa. Dia benar-benar sulit dibunuh. Klein tidak mengejarnya untuk menghindari kecelakaan. Dia ingat bahwa tujuannya adalah menyelamatkan para korban dan bukan menghabisi para Beyonder yang bejat ini. Yang lebih penting, dia telah menghabiskan banyak energi dan menderita luka parah. Jika dia mengejar, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan serangan balik Haras yang mengamuk. "Ayah!" Klein menjentikkan jarinya dan menembakkan peluru udara. Peluru itu mengenai kepala Katie, mengakhiri penderitaannya. Segera setelah itu, Klein berbalik dan terbang menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Belize yang berjenggot lebat terus mengawasi keadaan di luar. Tetapi dia tidak berani meninggalkan posnya karena takut kaki tangan penyusup itu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membobol ruang bawah tanah. Tepat pada saat itu, ia memegang senapan uap bertekanan tinggi dan mengaktifkan penglihatan rohnya. Ia ketakutan oleh ledakan keras itu dan menjadi sangat tegang. Segera setelah itu, dia melihat hantu berwibawa itu terbang di atasnya. Dan tanpa ragu, dia mengangkat senapannya dan menarik pelatuknya. Bang! Kabut putih dikeluarkan dari laras, dan peluru berujung tajam berwarna emas pucat ditembakkan ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Klein sudah siap dan sudah lama punya firasat. Ia telah membuat lengkungan kecil sebelum Belize menembak. Peluru itu menembus aula, melewati pintu depan, dan keluar. Pada saat yang sama, Belize bergegas keluar dari ruang tugas, memegang senapan uap bertekanan tingginya dan mengambil pose mengancam saat ia cepat bergerak menuju pintu. Dia yakin penyusup itu, yang bisa menangani Haras, Katie, dan Parker, akan dengan mudah membunuhnya juga. Lagi pula,
keributan sebesar itu pasti menarik banyak perhatian. Dia tidak yakin Mandated Punishers akan datang untuk menyelidiki. Karena itu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Klein sekali lagi menjerit tanpa suara, membuat Belize merasa seperti dihantam palu. Ia melihat bintang-bintang sementara beberapa tetes darah menetes dari ujung hidungnya. Namun, ini tidak menghentikan Belize untuk berlari. Setelah menembak Klein untuk menghentikannya, ia sudah berlari ke aula, terhuyung-huyung menuju pintu. Klein ragu sejenak, lalu menyerah mengejar dan melawan. Ia mematikan katup utama, pergi ke pintu masuk ruang bawah tanah, dan menjentikkan jarinya berulang kali. Dah, peluru udara ditembakkan ke dinding tak kasat mata, yang secara bertahap menghancurkan kurungan itu. Ini juga salah satu alasan mengapa Klein berani meledakkan gas dan menggunakan botol racun biologis. Dengan efek penjara Haras di ruang bawah tanah, selama itu bukan serangan frontal, dia tidak perlu khawatir akan melukai gadis-gadis malang itu secara tidak sengaja. Dia menghancurkan kunci-kunci itu dan terbang ke ruang bawah tanah, pertama-tama menemukan sel tempat Daisy dikurung berdasarkan wahyu dari adegan ramalannya sebelumnya. Dia kemudian memastikan bahwa Daisy tidak terluka parah dan masih bisa bergerak. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi ilusi dan meleleh ke dalam pintu logam. Berderit. Pintu-pintu besi di satu sisi terbuka dengan cepat, satu demi satu, seolah-olah ada hantu tak kasat mata yang berlari untuk membukanya. Berderit. Setelah satu sisi selesai, dia mengerjakannya di sisi lainnya. Daisy dan gadis-gadis lain ketakutan mendengar ledakan di luar. Setelah beberapa saat, ia terkejut mendapati pintu selnya terbuka entah kenapa. Namun, tidak ada yang masuk. Rasanya ia bisa keluar kapan saja. Beberapa gadis, yang belum diberi hukuman sama sekali sejak mereka diculik baru-baru ini, mengumpulkan keberanian mereka, bangkit, dan mencoba berlari ke pintu keluar ruang bawah tanah. Mereka melewati aula yang sedikit rusak akibat ledakan itu, dan mereka meninggalkan villa yang terbakar dalam kondisi yang makin memburuk, berlari makin cepat ke arah kebebasan. Ketika mereka sampai di jalan, Daisy dan gadis-gadis lainnya berpikir untuk melihat ke belakang. Menoleh ke belakang, mereka nyaris tak bisa melihat sosok megah berdiri tegak di atas gedung jahat itu. Sosok itu mengenakan baju zirah hitam lengkap, dan mahkota hitam pula. Suara mendesing, jubah di belakang sosok itu mulai berkibar tanpa suara. Saat mereka mengingat kejadian itu, mereka mencari katedral terdekat karena ketidakpercayaan mereka terhadap polisi. Ketika Klein kembali ke ruang makan yang berasap dan terbakar, ia mendapati bahwa karakteristik Beyonder milik Parker dan Katie baru saja mulai menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Ia memeriksa barang-barang yang mereka bawa dan memastikan sebagian besar telah hancur. Bahkan uang mereka hangus terbakar. Klein melompat ke lantai 2 dan 3, dengan cepat memeriksa petunjuk apapun yang relevan. Dia tidak mencoba menggunakan medium, karena waktunya terbatas. Dan membawa mereka ke atas kabut kelabu tidak memenuhi persyaratan panggilan tirainya. Jika seorang pemimpin kecil pun diharuskan menjaga kerahasiaan, maka tokoh-tokoh penting ini pasti akan memiliki batasan mereka sendiri. Mereka bukanlah kandidat yang baik untuk melakukan mediumship sesukaku. Terlebih lagi, rangkaian tindakan yang diwajibkan sebelumnya terlalu merepotkan, rumit, dan tidak sesuai dengan situasiku saat ini. Klein mengakhiri penyelidikannya tanpa hasil apapun, tetapi ia mengambil setumpuk kartu tarot. Kembali ke ruang makan yang hancur dan hangus, dia mengeluarkan semua kartu Major Arcana dari tumpukan kartu tarot dan berjalan menuju mayat Kapim.
Kemudian, dia secara khusus mengambil 2 di antaranya dan menyebarkan sisanya ke tubuh Kapim. Setelah selesai, ia menutupi mata Kapim dengan 2 kartu tarot yang telah ia gambar khusus. Kedua kartu tersebut menghadap ke atas dengan sisi utamanya menghadap ke atas. Pada saat ini, karakteristik Beyonder milik Parker dan Katie telah muncul. Puluhan detik kemudian, sebuah pintu ilusi yang dipenuhi simbol-simbol rumit muncul di udara di luar villa. Pintu terbuka tanpa suara, dan dari sana, seorang pria tampan berjas rapi keluar. Ia tampak berusia 40-an, dewasa dan anggun. Dia memiliki sepasang mata emas, dan hanya dengan satu gerakan wajahnya, dia mengunci ruang makan di tengah api unggun. Pada saat itu, hembusan angin kencang bertiup lewat, dan sesosok tubuh terbang dengan kecepatan tinggi. Sosok itu adalah seorang lelaki tua bertopi lembut. Mata peraknya memancarkan keseriusan yang luar biasa. Ia mengenakan jubah hitam bersulam simbol Dewa Badai. Sosok itu tak lain adalah kardinal dari gereja Dewa Badai, Uskup Agung Beklun, Spellsinger of God, Snake. "Kenapa kamu di sini?" tanya S dengan suara berat. Segala masalah terkait Beyonder di Cherwood Borough berada di bawah yurisdiksi Katedral Holywind, jadi dia berhak bertanya. Ekspresi pria tampan itu berubah sedikit jahat saat dia menjawab, "Saya tinggal di dekat sini." Mereka dekat dengan Westborough. Keduanya tak bersuara lagi. Mereka mendarat di tanah bersamaan dan memasuki lokasi ledakan. Badai dahsyat bergolak dan menyapu api, mengirimkannya ke air mancur buatan di luar. Angin tampaknya memiliki kehidupan dan kecerdasannya sendiri. Kedua sosok setengah dewa itu kemudian melihat Katie, yang kepalanya tertembak dan dagingnya hangus menghitam, dan Parker, yang terjerat dengan orang lain, sementara kepalanya retak dan retak. Mereka juga melihat Kapim, yang dipenuhi kartu tarot, serta 2 kartu arcana utama di wajah si pedagang manusia. Kartu-kartu tersebut adalah kartu Judgment yang menggambarkan seorang malaikat meniup trompet besar, dan kartu The Emperor yang mengenakan baju zirah dan dimahkotai. Hampir pada saat yang sama, Kardinal Ular dan pria tampan itu merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat keluar. Mereka menemukan sosok agung berbaju besi hitam dan mahkota hitam yang terletak di puncak rumah di samping villa. Sosok itu mengangguk sedikit dan jubahnya terangkat. Lalu, tanpa peringatan apapun, dia menghilang, tepat di bawah hidung kedua pelampau urutan tinggi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.在哪儿？